Segala puji hanya kepada Allah SWT. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang kami cintai, ayah bunda di rumah, yang kami sayangi teman-teman, kakak kelas dan adik kelas SD Pertiwi. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita semua Allah berikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Es kelapa pakai gula aren. Cakep. Belinya di toko Pak Made. Cakep. Perkenalkan, saya Maher dan Faren menjadi LC Kultum 2 Aktif D. Ayo Faren, saya udah gak sabar mulai kultumnya. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita buka kultum hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita mulai, ayo siapkan alat tulisnya, lembar anak soleh, dan perhatikan agar ilmu bermanfaat dan pahala yang akan kita dapat. Bapak, Ibu, dan teman-teman, marilah kita dengarkan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Hazel dan Sari Tilawah oleh Cinta Katalea. Kepada teman-teman disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengenalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Tahukah kamu apakah neraka hutamah? Ia adalah api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar naik sampai ke hati. Sesungguhnya dia api itu tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka, sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya yaitu acara inti nih teman-teman. Sudah siap belum? Saya tes ya. Ayo semuanya semangat, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku anak soleh. Yes, keren. Buah kue nih rasanya manis. Teman-teman yuk duduk manis. Kepada teman-teman tim materi kelas 2D disilahkan untuk membacakan kultumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti hingga hari akhir amma ba'du. Yang kami sayangi seluruh warga sekolah SD Pertiwi. Pak Mamat jualan tomat, buahnya merah dicuci dulu.
kami ucapkan salam dan hormat. Semoga kita sehat selalu. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya sayangi, daun-daun di atas pohon tidak mungkin terjatuh jika tidak ada yang menggerakkan. Debu-debu yang berterbangan tidak mungkin terjadi jika tidak ada yang menggerakkan. Ombak menggulung lautan tidak mungkin ada jika tidak ada yang menggerakkan. Begitu pula dengan pertemuan kultum ini tidak akan terjadi jika tidak ada yang menggerakkan. Untuk itu sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menggerakkan kita dalam kemudahan kultum ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya sayangi, pada kultum Jumat hari ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul 7 kebiasaan baik yang bermanfaat. Yang pertama adalah bangun pagi. Bangun pagi sangat bermanfaat bagi kita ya teman-teman. Bangun pagi akan membuat kita disiplin, semangat memulai hari-hari dengan beribadah, belajar, ataupun bekerja. Sebuah hadis menjelaskan bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Selain dalam hadis, perintah bangun pagi terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78 dan Surat At-Takwir ayat 18 tentang bangun di waktu subuh. Kebiasaan baik yang kedua adalah beribadah. Ibadah adalah segala bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah beribadah antara lain terdapat dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Contoh beribadah antara lain menjalankan perintah Allah, sholat, mengaji, patuh kepada orang tua dan guru, dan lain-lain, serta menjauhi larangan Allah. Kebiasaan baik yang ketiga adalah berolahraga. Olahraga adalah bagian penting yang harus dilakukan sehari-hari. Banyak manfaat untuk kesehatan fisik kita tentunya. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita juga untuk berolahraga. Antara lain terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 26 menyebutkan bahwa orang yang kuat fisiknya lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kebiasaan baik yang keempat adalah makan. Makanan sehat dan bergizi. Teman-teman, makanlah makanan yang sehat, bergizi, juga halal, supaya badan kita sehat, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hindari makanan pedas, asam, berpenyedap, pokoknya yang enggak bermanfaat. Sekarang kita tinggalkan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Apa saja makanan yang baik itu contohnya? Ayo kita lihat pada Quran Surat Al-Abasa ayat 27, yaitu nasi, beras, gandum, jagung, lauk, daging, ikan terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 5. Dan zaitun, kurma, anggur, dan buah-buahan terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 11. Wah, ternyata makanan bergizi juga ada yang dalam Al-Quran. Masya Allah, luar biasa isi Al-Quran. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita lanjutkan ke pembiasaan baik. Yang kelima adalah gemar belajar. Siapa yang ingin pintar? Semuanya pasti ingin pintar. Nah, kunci pintar adalah rajin belajar ya teman-teman. Perintah Allah dalam Quran Surat Al-Alaq awal diturunkan. Surat ini memerintahkan kita untuk membaca dengan menyebutkan nama Tuhanmu. Dalam hadis pun menerangkan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Jika sudah Allah katakan wajib, maka bagi muslim yang tidak mau atau bermalas-malasan menuntut ilmu berdosa dong ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, pembiasaan baik berikutnya adalah bermasyarakat.
Apa artinya bermasyarakat? Bermasyarakat artinya hidup bersama dalam lingkungan atau sebuah komunitas. Apakah teman-teman semua suka melakukan kegiatan bermasyarakat? Mudah-mudahan suka keluar rumah ya, mengunjungi tetangga, bermain dengan teman, bekerja bakti, menjenguk, ataupun saling berbagi dan menolong. Terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat Al-Baqarah ayat 62 untuk hidup damai dan berdampingan, serta Quran Surat Al-Hujurat yang isinya menjelaskan tentang peraturan, adab, dan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk menjauhi perilaku tercela dan saling menyambung tali persaudaraan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, pembiasaan baik yang terakhir adalah tidur cepat untuk istirahat. Istirahat yang paling baik untuk kita itu adalah tidur. Karena saat kita tidur berarti tidak melakukan aktivitas sehingga tubuh maksimal istirahat. Perintah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal 11, ingatlah Allah membuatmu mengantuk agar engkau merasakan ketenangan darinya. Masya Allah, luar biasa isi kandungan Al-Quran ya teman-teman. Betapa indahnya Islam, semua aturannya sangat bermanfaat untuk kita. Sebelum pemerintah menerbitkan keputusan Bapak Menteri Pendidikan untuk seluruh siswa melaksanakan 7 kebiasaan baik, ternyata agama kita sudah terlebih dahulu memerintahkan kepada kita. Jadi ayo teman-teman, kita laksanakan sebagai kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, serta teman-teman, demikianlah kultum dari kelas 2 aktif D. Semua yang kami sampaikan, jika ada kekeliruan, itu semua adalah dari kami. Namun jika yang kami sampaikan benar, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi ilmu. Masak ayam pakai kemiri, ayamnya lezat, enak dimakan. Kami kelas 2D pamit undur diri. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-temanku yang telah memberikan materi kultum Jumat ini. Semoga kita bisa selalu menyiapkan melakukan 7 kebiasaan baik yang sudah dihimbau oleh pemerintah, dan memang itu terdapat dalam Al-Quran. Dengan melakukan kebiasaan itu berarti kita sudah melakukan anjuran Al-Quran ya. Bapak, Ibu, serta teman-teman, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa penutup. Doa akan dibacakan oleh teman kami kepada teman-teman, disilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Serta kuatkan dan jagalah saudara-saudara kami di Palestina yang sedang berjuang demi agama. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar, Maha dekat, Zat yang mengabulkan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Ya Allah, di hari ini dan seterusnya, sibukkanlah kami dengan kebaikan sehingga kami lupa dengan kesedihan dan ketidakbersyukuran.
dan jauhkanlah kami dari rasa malas hingga kami selalu bersyukur atas keberkahan menuntut ilmu. Terima kasih kepada teman-teman kami. Semoga doa-doa kita semua Allah kabulkan. Amin. Bapak Ibu guru, sebelum acara diakhiri, kami siswa kelas 2 aktif D mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam kultum ini. Saya Maher dan teman saya Faren pamit. Teman terbaik adalah sahabat. Teman-teman, yuk saksikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia